Kemudian salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berislam. Memang dalam berislam kita harus mencontoh, tidak boleh kita sendiri, tidak boleh kita punya ide untuk membuat syariat sendiri, tidak boleh kita membuat hukum sendiri, hukum Islam kita bikin sendiri. Itu sudah ada contohnya, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Wahai orang yang beriman, apakah kamu sudah yakin kamu akan masuk surga? Coba kalau kita ditanya seperti itu, bagaimana jawabannya? Ya, Rasulullah ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ya kan? Dan itu sudah ada semua ilmunya. Nah, apakah kita sudah mencontoh sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Allah itu? Apakah kamu sudah yakin masuk surga? Ini yang ditanya orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang yang non-muslim, tapi orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, apakah kamu sudah yakin masuk surga? Bagaimana dengan orang yang belum beriman? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Dalam surat Al-Baqarah ini, ya, para mufassir juga sudah mentafsirkan ayat ini. Untuk orang-orang yang beriman, ya, apakah kita sudah merasa beriman, ya, sebelum datangnya suatu cobaan seperti orang-orang yang berjuang sebelum kita, yaitu pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh dan lain sebagainya, sampai ulama, ya, para ulama. Apakah kita sudah mendapat cobaan seperti mereka? Itu yang bisa menjawab diri kita sendiri. Silahkan nanti kita introspeksi diri di rumah, minimal 5 menit atau 10 menit sebelum tidur. Kita biasakan untuk selalu evaluasi diri atau introspeksi diri, meningkatkan kualitas diri kita. Apakah sudah benar-benar kita ini bertakwa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dengan sebenar-benar takwa. Nah, bagaimana contohnya? Apakah sudah tergambarkan dengan jelas? Bagaimanakah cara kita bertakwa dengan jelas? Bagaimana? Apakah sudah pernah mempelajari bagaimana Rasulullah SAW, cara Rasulullah dalam bertakwa, dalam beriman, ya, dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran." Sudah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, yaitu suatu contoh, suatu qudwah yang untuk mereka ini, mereka yang merasa beriman, untuk mereka yang roja itu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berzikir. Di saat ini kita banyak temui orang yang banyak berzikir tapi tidak mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa susah payah? Sudah ada yang mencontohkan, tinggal kita ikuti, kita jalankan.
Begitu. Kemudian salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh umat Muslim adalah ibadah haji dan kurban. Yang pertama adalah hadis Rasulullah, hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait atau wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu terdiri dari 5 rukun. Jadi kalau suatu bangunan itu mempunyai 5 tiang, ya. Ketika salah satu tiang itu roboh atau 2 tiang roboh, maka kekuatan suatu bangunan itu akan melemah, akan kurang, bahkan bisa roboh. Ini adalah rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian yang 5 baru haji. Kemudian makna haji. Haji secara huruf atau secara harfiah, secara etimologi gitu ya kalau bahasa kerennya, itu al-qasdu atau menuju, menyengaja ya. Dan secara terminologi atau secara istilahan, haji adalah pergi ke Baitullah dengan niat tertentu, dengan ibadah khusus gitu ya, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilakukan pada waktu tertentu pula. Tidak semua waktu bisa haji, tetapi yang di semua waktu itu adalah umroh, bukan haji. Kalau haji hanya di bulan Dzulhijjah saja. Kemudian apakah hukum haji? Ini para ulama berbeda pendapat ya. Ulama 4 madhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berbeda pendapat tentang hukum haji. Abu Hanifah mengatakan hukum haji ini adalah wajib. Akan tetapi yang lainnya, ulama yang 3, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya hukum haji ini adalah fardu kifayah, bukan fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah muakkad, ya, sunnah yang diperintahkan, dianjurkan untuk segera berhaji. Nah, kemudian apa hukumnya ketika orang yang memiliki harta, orang yang mencukupi hartanya untuk berhaji, untuk melaksanakan ibadah ini, akan tetapi dia tidak melaksanakannya? Maka para ulama sepakat, ketika orang memiliki harta dan mampu untuk berhaji, akan tetapi menunda ibadah ini, maka dia akan berdosa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, "Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban ibadah haji. Bersegeralah untuk melakukan ibadah haji." Kemudian keutamaan haji yang pertama merupakan amalan yang paling afdol. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Su'ilan Nabi SAW, ayyul a'mali afdal? Qala imanun billahi wa rasulihi. Qila summa madza? Qala jihadun fi sabilillah. Qila summa madza? Qala hajjun mabrurun." Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal?" Kemudian dijawab oleh beliau,
iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian amalan apa lagi setelah itu yang paling afdal? Jihadun fisabilillah, jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diartikan sekarang kita berperang langsung saja ngebom gitu ya. Itu anarkis. Jadi jihad ini juga perlu dikaji ya. Kalau memang jihad itu kita merasa jihad itu penting, kita akan mengkaji jihad gitu. Bagaimana jihad yang sesungguhnya? Apakah faktor yang mewajibkan kita untuk berjihad dan bagaimana cara kita berjihad ya. Enggak asal bunuh orang non muslim, bunuh orang kafir itu dikatakan jihad, bukan itu ya. Kemudian amalan apa lagi? Kemudian yang ketiga adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Kemudian apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Nah, ini ada perkataan ulama ya, pendapat ulama tentang ini. Haji yang tidak tercampuri oleh sesuatu yang menyebabkan dosa ya. Seperti ketika berhaji kita berkata kotor, ketika berhaji kita mencemooh orang lain ya, ketika berhaji kita ghibah, ketika berhaji kita melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang hina seperti itu. Nah, itu bukan haji yang mabrur. Kemudian haji yang mabrur adalah haji yang diterima, yaitu yang membuatnya lebih baik ketika dilihat oleh orang lain ya. Artinya di sini bukan hanya dilihat oleh orang lain, tapi hatinya juga baik, benar-benar baik, kemudian dilihat orang lain juga baik. Kemudian tidak menjadikan hajinya sebagai ajang gengsi. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Sekarang orang yang haji ketika pulang ya tidak mau dipanggil, tidak menoleh ketika dipanggil kalau tidak ada hajinya gitu ya. Haji, kalau saya dipanggil Rifki, saya tidak mau menoleh karena saya sudah ada hanya di depan gitu. Nah, itu adalah fitnah zaman sekarang ya. Haji adalah ibadah yang Allah perintahkan, dan ibadah ini untuk Allah gitu. Ngapain kita harus dilihat oleh manusia, apalagi namanya gitu ya. Kemudian fadilah yang kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa syirik atau maksiat, maka balasannya adalah surga. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur, ya, haji yang betul adalah haji yang pahalanya tidak ada yang lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, haji termasuk jihadnya kaum wanita. Pada zaman Rasulullah SAW, pada masa-masa perang, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, nara jihad afdalul amal. Afala nujahid?" Qala, "La, lakin afdalul jihad hajjun mabrur." Ketika itu para istri-istri, para wanita-wanita, mereka juga punya semangat untuk berjihad ya. Karena motivasi jihad ini oleh Rasulullah SAW sangat menginspirasi. Pahalanya adalah surga. Bagaimana orang tidak tertarik ketika itu? Ya, atmosfernya ketika itu adalah atmosfer jihad. Ya. Mereka perang untuk mati, memang mencari mati. Gitu. Seperti kisah Khalid bin Walid radhiyallahu an yang sangat menyesal ketika meninggal di ranjang tidurnya. Saya ini tidak pernah meninggalkan sekalipun peperangan. Saya ingin mati di medan perang. Tapi kenapa saya malah mati di atas ranjang? Nah. Kemudian lanjut ya. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah kami harus berjihad?
Jawaban Rasulullah, tidak. Jihadnya kaum wanita adalah dengan haji. Haji bagi kaum wanita adalah pahala jihad. Orang yang haji, ya, bagi wanita terlebih lagi, maka dosanya akan hilang semua. Tak ada satupun dosa, kecuali kalau dia membuat dosa lagi. Kemudian yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji, ya, kemudian dia tidak berkata kotor, kemudian dia tidak fasik, gitu ya, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya dari haji sebagaimana ketika dilahirkan dari ibunya, ya, ala fitrah, tidak ada dosa sama sekali. Kemudian yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunub kama yanfil kiru khabatal hadid wa dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjati al-mabrurah thawabun ilal jannah." Hajilah dan umrahlah, fa innahuma yanfiyan, karena sesungguhnya haji dan umrah itu yanfiyan, menghilangkan seluruh dosa, ya, yanfiyanil faqra wal dhunub, menghilangkan seluruh kefakiran dan dosa, ya. Kama yanfil kiru khabatal hadid, ya. Khabat itu kotoran. Kalau disandingkan dengan hadid, besi, jadi kerak besi, gitu ya. Seperti api yang membersihkan kerak-kerak besi, fiddah atau tembaga, gitu ya, dan emas, gitu. Walaysa lil hajjatil mabrurah sawabun illa jannah, dan tidak ada pahala dalam haji kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berhaji adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau ada tamu, gitu ya, di rumah, kita keluarkan seisi rumah, apa saja, minuman, makanan, ya, kita keluarkan untuk tamu, gitu. Bagaimana dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gitu. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fajtanibuhu was'aluhu fa'atahum fa'ajabuhu was'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Kemudian, haji adalah ibadah yang bahkan bayi pun dihargai. Kalau sholat kan tidak, bayi diajak sholat tidak dapat pahala, karena sholat itu bagi kita wajib ketika sudah berumur 7 tahun, ya. Kemudian cambulah ketika 10 tahun belum mau sholat, gitu. Harus dipaksa kalau sudah 10 tahun belum sholat. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bertemu dengan beberapa pengendara di Ar-Rahwa dan berkata, "Siapa orang-orang ini?" Kata mereka, "Kami adalah kaum muslimin." Mereka berkata, "Siapa kau?" Nabi menjawab, "Aku Rasulullah SAW." Seorang wanita mengangkat seorang anaknya dan berkata, "Apakah ada haji untuknya?" Dia berkata, "Ya, dan Anda mendapatkan pahala." Ya. Dan haji ini dihargai, ya, dianggap, gitu ya. Ketika nanti sudah dewasa tidak wajib lagi haji untuknya. Kalau dia sudah mampu ataupun belum mampu, sudah gugur kewajiban hajinya. Kemudian haji adalah ibadah yang dapat mengenal Nabi dan sahabat lebih dekat. Dengan pergi ke Mekah, Madinah,
ya, ke Timur Tengah gitu ya, ke benua Arab gitu ya, ke daerah Arab, kita akan merasakan suatu hal yang berbeda. Mungkin di sini ada yang sudah haji ya. Saya sendiri belum haji sih sebenarnya. Kalau disuruh ngomong tentang haji juga belum merasakannya gitu. Tapi dari sini pun saya sudah menggebu-gebu ingin untuk segera berangkat haji ya. Kita mengetahui tempat-tempat di mana Rasulullah berperang, di mana Rasulullah dianiaya, bagaimana Rasulullah rapat dengan teman-temannya, dengan para sahabat untuk berdakwah, untuk memperjuangkan Islam li'ala'i kalimatillah ya, sampai dari suatu tempat yang kecil seperti itu ya, di tengah padang pasir yang panas ya, tidak ada AC, tidak ada kipas angin gitu ya, listrik aja sudah ada gitu. Bagaimana bisa berhasil begitu dakwahnya sampai Islam pun menyebar ke seluruh dunia. Ya, haji juga dapat menambah tebalnya iman kita. Islam itu kan mengatur bagaimana ikatan kita dengan Allah dan bagaimana ikatan kita dengan manusia. Islam tidak memerintahkan kita untuk hanya zikir kepada Allah, tapi tidak ada sosial. Islam juga tidak memerintahkan kita beramal sosial tapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ummatan wasaton, ya, kepada Allah tetap harus ada. Kemudian kepada manusia juga harus ada, ya, seimbang. Ya. Seorang yang telah melakukan ibadah haji maka dalam hidupnya akan lebih baik dan akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih taat lagi dalam menjalankan ibadah serta melakukan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Siapa yang beriman kemudian dia beristiqomah di dalam keimanannya, ya, ketika dia berusaha, ya, dia tidak akan mendapatkan hasil yang kecil. Walaupun sebenarnya di mata kita suatu hasil yang kecil, tapi di mata Allah itu adalah hasil yang besar. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun dan menolong kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hikmah dari ibadah haji. Yang pertama, ihram. Ihram merupakan makna atau lambang kesucian dari diri manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan ihram atau dalam ihram pakaian kita, ya, sama, tidak ada pakaian mahal, tidak ada pakaian murah, ya. Orang kaya pun pakai pakaian yang sama, pakaian yang tidak ada jahitannya. Orang miskin pun tidak ada yang memakai pakaian yang dijahit gitu ya. Sama. Maka ini artinya kita sebenarnya di mata Allah adalah sama. Yang membedakan kita adalah iman kita, yang membedakan kita adalah takwa kita. Maka jaga hati, selalu jaga hati agar Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kita. Ibadah kita tidak perlu dilihat oleh orang lain. Hanya cukup Allah saja yang tahu. Ibaratkan hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak perlu dilihat orang lain. Kemudian ucapan atau bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian dan selanjutnya, ya. Labba yulabbi, ya, dalam bahasa Arab labba yulabbi ketika kita dipanggil, ya, misalkan Rifki sini, labbaik, siap gitu. Jadi ucapan atau bacaan talbiyah ini adalah sikap kita atau kalau bahasa Arabnya itu namanya suratul badihah, tanggap, gitu. Cepat. Kita saja senang kalau anak dipanggil, ya. Rifki sini, siap gitu. Kemudian tawaf dan sa'i
tawaf dan sa'i memiliki makna sebagai lambang kesetiaan berjuang seorang hamba untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Ya, sebenarnya namanya nggak ada Sitinya, karena di Indonesia jadi Siti. Ya, ini kisah yang masyhur ya, gitu. Kisah yang mungkin kita semua sudah mengetahui. Bolak-balik Safa Marwah untuk mencari makanan, ya, mencari minuman, karena anaknya sudah menangis, ditinggal Nabi Ibrahim pergi karena ini adalah perintah Allah. Maka Allah memerintahkan untuk sabar dan berusaha. Ya, ini juga kita mengambil kesimpulan dari kisah ini bahwasanya tawakal itu adalah bukan semata-mata kita menunggu lalu datang gitu ya. Akan tapi kita harus berusaha dulu sampai kita capek, kita lelah, baru kita menunggu hasilnya. Itu adalah tawakal. Bolak-balik Safa Marwah bukan suatu yang dekat ya. Apalagi belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah tertutup, ada AC-nya gitu ya. Kalau dulu benar-benar padang pasir, batu gitu ya. Bolak-balik mondar-mandir mencari makanan, mencari minuman untuk anaknya sedang nangis dan beliau sendiri yang sudah kelaparan. Akan tetapi setelah hampir menyerah, Allah Subhanahu wa taala membantu ya, menurunkan malaikat untuk mengeluarkan air, sumber air yang sampai sekarang tidak ada habisnya. Kalau dipikir padang pasir dari mana airnya? Sampai sekarang nggak masuk akal gitu. Kok ada di padang pasir airnya dari zaman dulu sampai sekarang nggak habis-habis, diambilnya oleh orang seluruh dunia gitu. Nah, itu membuktikan atau suatu bukti dari kebenaran agama ini. Ya, kita selesaikan dulu ya, haji sebentar lagi selesai. Kemudian wukuf memiliki makna sebagai lambang kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian melempar jumrah gitu ya, memiliki makna sebagai lambang kebencian terhadap semua perbuatan tercela sebagai hasil atau sebagai tipu daya setan. Ya, gimana masalah dulu? Baik, kita alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ma ba'd. Mari kita lanjutkan sedikit lagi materi yang kedua adalah keutamaan ibadah kurban. Setelah kita menyelesaikan penjelasan tentang keutamaan ibadah haji, semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah haji dan Allah Subhanahu wa taala maka memberikan haji kita sebagai haji mabrur, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita janjinya, kabar gembira bagi umat yang memang pantas mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW, yaitu surga. Ya, kita sudah mengetahui bersama dalil dari ibadah kurban adalah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Al-Kautsar. Ya. Para ulama banyak sekali berbeda pendapat dalam mengartikan Al-Kautsar. Saya membaca di dalam tafsir itu sampai 2-3 lembar perbedaan pendapat ulama dalam mengartikan Al-Kautsar. Ya. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah an-nahru fil jannah,
sungai di surga. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar al-khairul katsir, dari kata kasir. Kasir artinya banyak, Al-Kautsar itu dari kata kasir, ya seperti nafal, ya naufal dari kata nafil, gitu ya. Jadi memang dalam bahasa Arab ini selalu ada sangkut pautnya, sedikit sama, maka artinya sebenarnya mengambil dari kata itu. Kalau di tasrif kan, misalkan daraba yadribu darban wa madruban fa huwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrubun midrubun. Daraba yadribu artinya memukul. Dengan madribun, madrubun, midrubun mirip katanya, ya. Artinya sebenarnya ada kaitannya. Kata yang mirip-mirip dalam bahasa Arab itu ada kaitannya. Kalau midrobun itu alat memukul, ya. Kalau madrobun itu tempat untuk orang yang dipukul. Al-Kautsar al-khairul katsir. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Telah memberimu sungai di surga. Ada juga yang mengartikan sungai yang hafadahu, dua tepinya itu adalah emas, gitu. Ketika dipukul airnya berbau misk. Misk itu parfum yang paling enak, gitu. Paling enak, bau yang paling sedap, gitu. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak atau sungai di surga. Intinya sama, kebaikan yang banyak, gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensyukuri nikmat yang banyak yang telah kami berikan kepadamu, kepada manusia. Fasholli li rabbika. Ya. Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dari kata fasholli, ya, ini kan tidak ada kata-kata orang yang beriman. Jadi ini adalah dalil masuk juga untuk kewajiban orang untuk memeluk agama Islam. Karena agama yang satu-satunya agama, ya, itu adalah agama Islam. Seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Ada banyak, ya, yang perkataan-perkataan Nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang membuktikan bahwasanya agama semua nabi adalah Islam. Nabi Musa, Nabi Isa tidak ada Nasrani, tapi Islam. Agama mereka adalah Islam. Hanya pengikutnya setelah Nabi Isa meninggal, akhirnya mereka mengatakan dirinya sebagai Nasrani. Kemudian pengikut Nabi Musa mengatakan kelompok mereka sebagai Yahudi, gitu. Padahal agamanya sama Islam. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Sembelihlah hewan korban untuk sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat banyak. Kalau dikaitkan lagi, ya, diputar-putar gitu. Ya. Bahasanya bukan otak-atik matuk, ya. Tapi memang seperti itu. Memang ada sangkut pautnya. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu adalah orang yang terputus dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimakumullah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7 mengatakan, ada sangkut pautnya dengan surat Al-Kautsar tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ya, dengan cara fasholli li rabbika wanhar tadi, dengan mendirikan salat dan berkurban, la in syakartum, kalau kalian bersyukur dengan mengerjakan itu, la azidannakum, maka kami akan menambahkan kebaikan yang sangat banyak, ya. Jadi kebaikan yang sudah ada tadi, Al-Kautsar tadi, ya,
Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, al khairul katsir wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak mengerjakan, kalau kalian kufur terhadap nikmat ya dengan mengerjakan tidak mengerjakan sholat dan tidak berkurban kalau mampu, maka azab Allah sangatlah pedih. Ini termasuk dari peringatan Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk memperingati kita agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli rabbika wanhar. Ini yang menjelaskan ayat yang tadi. Kemudian fadilahnya ada kebaikan dari setiap helai hewan kurban, ya, setiap helai bulu. Dari Zaid ibnu Arqam, ini hadis Nabi SAW, ia berkata, atau mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah kurban itu? Rasulullah SAW menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang akan kami peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Ya. Ini termasuk kalau Allah memberi pahala kepada kita, ya, itu adalah termasuk penggugur dosa kita. Ya. Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Bukan artinya tidak apa-apa kita melaksanakan keburukan, besok melaksanakan kebaikan, kan kosong-kosong lagi. Ya. Artinya bukan begitu. Ya. Boleh saja diartikan begitu, tapi kalau sekarang melaksanakan keburukan kemudian meninggal gimana? Ya. Kemudian sebagai bukti ketakwaan seseorang, ya. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ya. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya daging yang disembelih dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya ketakwaan kita, kesabaran kita dalam perintah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi perintah Allah yang sudah kita laksanakan, itulah bukti ketakwaan kita. Walaki yanalul taqwa minkum. Berkorban adalah ciri keislaman seseorang. Ya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ada yang berpendapat jangan, kalau bahasa Arabnya falayat robanna musallana, jangan mendekati masjid kami. Orang yang berlapang punya uang, tapi tidak berkorban, ya, jangan mendekati musola kami, jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan ketaatan yang telah diperintahkan. Ini kok kebolak-balik gitu ya. Tapi salah teknis. Kemudian ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ibadah haji. Ma amala ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam. Innaha latati yaumal qiyamah bi quruniha wa atlafiha wa ash'ariha wa innad dam la yaqa min Allah azza wa jalla bi makan qabla an yaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Ya. Amalan yang paling afdal, ya, pada hari Id, ya, pada hari Idul Adha adalah berkurban, menyembelih kurban, dan juga darah yang kita korbankan, yang disembelih itu sebelum sampai tanah, sebelum mencapai tanah, sebenarnya itu sudah mencapai di suatu tempat, ya, yang kita sebenarnya tidak mengetahui juga.
tempat di mana itu, tapi itu adalah tempat kebaikan yang Allah janjikan. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban, di mana hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah dalam menyembelih. Ya, berkorban membawa misi kepedulian pada sesama, membuat gembira kaum du'afa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumul akli wa syurbi wa dzikrullah, gitu ya. Kemudian hewan kurban adalah ibadah yang paling utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, ya, kitab fatwa yang ditulis oleh ulama, ya, yang bernama Ibnu Taimiyah ini, yang ada sekitar 30 jilid, gitu ya, fatwa-fatwa yang dikumpulkan. Nah, di situ ditulis oleh beliau ketika menafsirkan ayat kedua dari surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, maka beliau menguraikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung, ya, memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung, yaitu sholat dan menyembelih kurban, yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tawadhu, rendah diri, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji, perintah serta utamanya. Katakanlah, sesungguhnya, ya, dalam surat Al-An'am ayat 162, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku atau kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Itu arti dari fasholli lirabbika wanhar. Kemudian berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam. Nah, untuk meramaikan, ya, syiar, untuk meramaikan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hidup, gitu. Agama yang selalu mementingkan ibadah kepada Allah, yang mementingkan keterkaitan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan keterkaitan hati kepada sesama. Ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepada Allah atau kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mukhbitin. Kemudian mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, ini kisah yang setiap sholat Idul Adha dikisahkan. Jadi tidak perlu banyak mengisahkan lagi, ya. Inti dari kisah ini adalah, ya, kesabaran dalam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu bukan hanya kepada cobaan. Sabar itu juga kepada ketakwaan atau ketaatan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu terkadang terasa berat di kalangan kita, gitu. Jadi memang harus sabar dalam melaksanakan ketaatan. Innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, sesungguhnya orang yang berkata, saya telah beriman, kemudian saya ingin beristiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya untuk membantu, menolong hambanya untuk sabar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebagai bukti nyata ekspresi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang telah
Allah karuniakan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya. Jadi cukup ini ya materi yang bisa saya sampaikan tentang fadilah haji dan ibadah kurban. Ya. Mungkin masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Kita sendiri yang bisa mencari hikmahnya. Ya. Al-hikmatu dhalatul mu'min, faman wajadaha fahuwa aula biha. Hikmah itu adalah suatu yang hilang dari seorang mukmin. Ya. Maka siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia paling berhak untuk hikmah itu. Maka wajib kita ketika beramal, ketika melaksanakan perintah Allah untuk mencari hikmahnya juga. Kemudian yang terakhir juga syai'ani amrani ya, man yatamassaku bihima la yadhillu abadan. Dua hal yang ketika manusia itu ketika manusia itu memegang teguh kepadanya, maka dia tidak akan tersesat sama sekali. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita sebagai umat Islam sudah patut kita berislam mempelajari sendiri, gitu ya. Bukan hanya menunggu orang lain memberitahu kita, tapi kewajiban kita mencari tahu apakah Islam itu sesungguhnya. Karena surga itu bukan datang dari orang lain, karena surga itu kita sendiri yang mencarinya, gitu ya. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada perkataan yang mungkin membuat tersinggung bapak-bapak sekalian, itu datangnya dari saya dan saya mohon maaf, gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.